Ya, itu tadi pernyataan Hamka Haq, anggota Dewan Pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini memang cukup menarik ya, Bang Fikar. Ya. Kalau kita bicara soal pernyataan MUI, bahkan kalau kita lihat demo pada 4/11 kemarin, ini kan sebetulnya barisan pendukung fatwa pembela fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama gitu yang menyatakan bahwa ada unsur penistaan terhadap agama. Ya. Nah, ini dari proses hukumnya sendiri ini masih ada perdebatan, di MUI juga jadi berdebat juga kalau kita melihat ini kan. Betul. Oke. Nah, kalau kita melihat dari gelar perkara yang berlangsung pada hari ini sesuatu yang tidak biasa dilakukan dan ini awalnya koreksi kalau saya salah, ini atas permintaan sebetulnya dari Presiden yang ini dilakukan secara transparan. Ya. Kemudian ini akan dilakukan secara terbuka, kemudian pernyataannya terbuka tapi terbatas gitu, ya, hanya sekitar 2 menit, tapi ada pengawas yang ada di dalam. Nah, tadi dinyatakan juga di segmen sebelumnya dari Akbar Faisal bahwa ini juga sebuah kasus yang tidak berdiri sendiri, Bang Fikar. Ya. Bukankah semestinya proses hukum itu tidak diintervensi dan tidak terintervensi? Ya. Teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu. Tapi secara praktek ini nampaknya... Tapi secara praktek, penegakan hukum itu tidak lepas dari intervensi politik maupun, ya satu lagi ada intervensi ekonomi juga seringkali masuk ke... Kalau dalam proses pembuatan legislasinya, undang-undangnya, saya yakin itu kan memang itu dibahasnya di secara politik. Gitu kan ya. Ada itu memang gagasan ada pertarungan gagasan. Tapi bukankah dalam proses pelaksanaannya mestinya harus ada independensi di situ? Saya kira kita nggak usah jauh-jauh, kasus inilah, ya kan? Kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI, ya, laporan mengenai itu. Di satu sisi laporan itu mau nggak mau orang mengaitkan ke pilkada serentak, ya kan? Karena momennya, waktunya, dan itu satu. Yang kedua, kalau diruntut ke belakang, keberatan terhadap pimpinan yang beragama non-Islam itu sudah dilakukan sejak Pak Ahok ini jadi gubernur kalau nggak salah, ya kan? Nah, itu kemudian dikait-kaitkan, ya, seolah-olah ini bagian dari pilkada, muncul lagi pernyataan Pak SBY dan sebagainya. Nah, itu seolah-olah ini bagian dari satu gerakan politik gitu, ya kan? Nah, tapi di sisi yang lain, ya, ini juga dikemukakan oleh Pak Tito, ya. Jadi ini akumulasi, dia bilang akumulasi. Nah, di sisi yang lain, sebenarnya perkara ini kan kalau dilihat dari jenisnya kan sederhana saja, ya kan? Ya, apalagi sebetulnya sudah ada jurisprudensi. Pelapor juga udah ada membawa bukti perkara sebelumnya gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak sampai sebesar ini. Betul. Sebetulnya. Nah, kemudian dipakai gelar perkara apa segala macam. Mestinya ini kewenangan penuh penyidik gitu untuk menentukan itu, dan tidak sulit gitu. Tapi ketika kemudian digantungkan kepada banyak ahli, banyak saksi, kan jadi kita ada kesimpulan begini, berarti polisi nggak pede nih, ya kan? Harus dia bergantung terlalu banyak gitu, padahal dia punya. Nah, di sisi yang lain sebenarnya polisi kan bukan KPK, polisi itu punya SP3, punya kewenangan untuk menghentikan kalau memang tidak terbukti, kan tidak ada bukti atau peristiwanya bukan peristiwa pidana. Polisi bisa keluarkan SP3 gitu. Kalau KPK lain, dia nggak bisa menaikkan ke penyidikan kalau tidak ada bukti. Kan? Sehingga dia habisnya di penyelidikan, di penyelidikan dia habis. Dia harus betul mati-matian, harus betul-betul ada bukti. Ada buktinya, sampai-sampai KPK itu disebut sebagai tebang pilih dan sebagainya macam. Ya dipilih memang, dipilih yang ada buktinya kan. Kalau nggak ada ya dihentikan. Dipilih terus ditebang sebetulnya. Nah, itu analogi saya gitu, karena mestinya ya polisi kan punya kewenangan untuk meng-SP3-kan gitu. Nah, ini kalau kita melihat polisi sebetulnya punya kewenangan untuk itu. Terus ada saksi, sebetulnya mana yang akan lebih menentukan? Apakah ahli bahasa yang akan lebih menentukan dalam kasus ini, atau ahli tafsir sebetulnya yang akan lebih menentukan? Nah, ini yang saya bilang, saya kembali ke soal tindak pidana yang dituduhkan ini, konteksnya adalah masuk ke dalam ketertiban umum gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu masuk, kalau menurut saya ya, tidak harus terlalu banyak masuk ke situ, karena bicara soal tafsir umpamanya. Kita saja yang sesama, bukan kita, maksud saya sesama umat Islam aja, tafsir mengenai satu
ayat bisa berbeda, bisa banyak gitu, bisa berbeda-beda gitu. Ya. Nah, itu kan ini apa? Kalau hanya bergantung kepada ke itu akan menemui kesulitan. Apalagi kalau misalkan ini ada tafsir dari MUI, terus ada tafsir dari yang rencananya dari Mesir, ya. Itu pasti akan sangat berbeda sebetulnya, ya. Nah, itu juga. Nah, itu menarik sebenarnya. Di dalam dunia pendidikan ya ada ilmu-ilmu yang bersifat universal, umpamanya fisika, kimia, ya kan, akunting gitu ya. Tapi begitu masuk ke hukum, dia nggak universal, dia akan lokal. Oh, ya kan? okay. Karena masing-masing negara punya hukum. Termasuk soal penafsiran ini? Nah, sama seperti ini. Apakah agama secara ini dia universal agama? Ya. Tetapi ketika Nabi sudah lagi tidak menurunkan kalau Nabi hadis ya kan masuk ke ijtihadnya para ulama. Kemudian disebut jadi fatwa itu kan. Ya. Nah, ini kan kondisional. Maksud saya pasti dasarnya adalah menafsirkan satu ayat itu tafsir juga secara sosiologis. Fakta-fakta sosiologis itu dipertimbangkan gitu. Situasi dan kondisi setempat. Nah, maksud saya karena itu di beberapa perkumpulan agama umpamanya NU, Muhammadiyah masing-masing punya ada Batsul Masail, ada khusus di Muhammadiyah ada Majelis Tajrih dan segala macam itu ada sendiri dan belum tentu sama loh. Bahkan MUI sama ulama-ulama dari NU juga bisa berbeda dalam fatwa ya. Nah, itu. Seperti dalam rokok misalnya. Iya. Oke, Bang Fikar, kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda.